Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Ada dua waktu sholat yang dipersaksikan oleh para malaikat, yakni sholat subuh dan asar. Subuh adalah waktu akhir malam menjelang pagi menyingsing, sedangkan asyar adalah waktu di ujung sore. Betapa istimewanya dua waktu sholat tersebut, sampai Rasulullah SAW memberikan kabar tentang pahala mengerjakan sholat tersebut. Lalu apa amalan itu sahabat beriman? Benarkah sholat subuh dan asar mampu mengantarkan kita ke dalam surga? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Inilah rahasia di balik sholat subuh dan asar sampai bisa menghantarkan ke surga, versi dari Magenta Islam. Sholat yang agung ini memang memiliki daya tarik karena kedudukannya dalam Islam dan nilainya yang tinggi dalam syariat. Banyak sekali hadis yang mendorong untuk melaksanakan sholat subuh dan menyanjung mereka yang menjaganya. Rasulullah SAW mengetahui waktu subuh adalah waktu yang sulit. Seorang muslim bila dibiarkan begitu saja akan memilih mengistirahatkan dirinya sampai matahari terbit dan meninggalkan sholat wajibnya. Karena itu Rasulullah SAW mengkhususkan sholat mulia ini dengan keistimewaan tunggal dan sifat-sifat tertentu yang tidak terulang pada sholat lainnya. Banyak sekali keutamaan yang didapat di waktu subuh. Salah satunya keutamaan adalah Rasulullah SAW mendoakan umatnya yang bergegas dalam melaksanakan sholat subuh, sebagaimana disebutkan dalam suatu hadis, "Ya Allah, berkahilah umatku selama mereka senang bangun subuh." Hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud, Ahmad, dan Ibnu Majah. Selain sholat subuh sahabat beriman, ternyata sholat asar juga memiliki banyak keutamaan. Maka mari kita bahas lebih dalam. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Keutamaan sholat subuh. Pada hadis lain Rasulullah SAW bersabda bahwasanya orang yang sholat subuh akan dijamin oleh Allah. Siapa yang menunaikan sholat subuh maka ia berada dalam jaminan Allah. Maka jangan kamu mencari jaminan Allah dengan sesuatu selain dari sholat, yang pada saat kamu mendapatkannya justru kamu tergelincir ke dalam api neraka. Hadis riwayat Muslim. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan jaminan, maka mungkin akal manusia sulit untuk menjangkau dan menebak apa yang akan diberikan Allah. Kenikmatan yang diberikan oleh manusia saja terkadang membuat lupa. Waktu subuh adalah waktu yang paling baik untuk mendapatkan rahmat dan ridho Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia, dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas." Quran Surat Al-Kahfi ayat 28. Keutamaan sholat subuh yang lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak akan memberikan pahala yang melebihi keindahan dunia dan isinya, sebagaimana telah disebutkan dalam satu riwayat Imam At-Tirmizi. Dari Aisyah radhiyallahu anha telah bersabda Rasulullah SAW, 2 rakaat sholat fajar pahalanya lebih indah daripada dunia dan isinya.
Begitulah keistimewaan sholat subuh. Lalu apa yang menghalangi kita untuk menyingkap selimut dan mengakhiri tidur kita untuk melakukan sholat subuh? Bukankah ibadah ini menjadi bagian yang begitu besar dibanding dunia dan seisinya? Inilah keutamaan dari sholat subuh yang pantang untuk dilewatkan. Pahala sholat malam, 1 malam penuh. Diriwayatkan Muslim dari Utsman bin Affan berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seakan-akan dia telah sholat setengah malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia telah melaksanakan sholat malam 1 malam penuh. Hadis riwayat Muslim. Sumber cahaya di hari kiamat. Sahabat beriman, sholat subuh merupakan sumber dari segala sumber cahaya di hari kiamat. Di hari itu semua sumber cahaya di dunia akan padam. Matahari akan digulung, ibadahlah yang akan menerangi pelakunya. Surga yang dijanjikan. Diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat 2 waktu yang dingin, maka akan masuk surga. Hadis riwayat Al-Bukhari. 2 waktu yang dingin itu adalah sholat subuh dan sholat asar. Melihat Allah. Mereka yang menjaga sholat subuh dan asar dijanjikan kelak di surga akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, yang artinya, kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW ketika melihat bulan purnama. Beliau berkata, sungguh kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan yang tidak terhalang dalam melihatnya. Apabila kalian mampu, janganlah kalian menyerah dalam melakukan sholat sebelum terbit matahari dan sholat sebelum terbenam matahari, maka lakukanlah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW memberi janji, bila sholat subuh dikerjakan, maka Allah akan melindungi siapapun yang mengerjakannya seharian penuh. Hadis yang diriwayatkan dari Jundab bin Sufyan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menunaikan sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Maka jangan coba-coba membuat Allah membuktikan janjinya. Barang siapa yang membunuh orang yang menunaikan sholat subuh, Allah akan menuntutnya, sehingga ia akan membenamkan mukanya ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Sahabat beriman, selain sholat subuh, dalam sholat asar juga memiliki banyak keutamaan tertulis dalam Al-Quran. Peliharalah segala sholatmu dan peliharalah sholat wusta atau asar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 238. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk selalu menjaga sholat wusta atau yang kita ketahui adalah sholat asar. Begitu istimewanya sholat asar sehingga Allah mencantumkannya dalam Al-Quran. Selain dalam Al-Quran, Rasulullah pernah bersabda bahwa malaikat datang untuk mencatat amal hamba-hambanya dan pergi pada waktu sholat subuh dan asar. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika pada waktu datang dan perginya malaikat tersebut kita mendirikan sholat. Waktu asar terletak di ujung sore. Ketika itu tenaga, pikiran, dan jiwa kita sedang berada di ambang batas. Energi kita telah nyaris habis.
Belum lagi masih harus menyelesaikan setumpuk amanah yang belum selesai. Tugas kantor, tugas kuliah, ataupun tugas kita sebagai hamba Allah. Maka di waktu ini, banyak dari kita yang lalai sehingga terperdaya oleh setan. Muaranya, banyak dari kita yang terjerumus dalam lubang kebinasaan lantaran mengabaikan waktu asar ini. Hal ini sebagaimana terjadi pada sebagian kaum Quraisy yang sering menghabiskan waktu asar untuk bercerita tanpa arah yang jelas. Cerita mereka bermuatan gunjingan, celaan, dan hinaan kepada sesamanya. Ujungnya, mereka mencela waktu asar sebagai waktu yang celaka. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Hamka dalam menafsirkan surat Al-Asr ayat 1. Asar banyak menyimpan keutamaan. Pertama, sholat asar adalah sholat yang disaksikan oleh malaikat bersama dengan sholat subuh. Kedua, amalan yang mengantarkan ke dalam pintu surga. Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, atau yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari nomor 574 dan Muslim nomor 635. Dalam beberapa riwayat lain, Rasulullah juga menyebutkan tentang konsekuensi negatif bagi siapa saja yang meninggalkan atau melewatkan waktu asar dengan sengaja. Bahkan sahabat beriman, mereka yang kehilangan sholat di waktu asar, dikatakan oleh Rasulullah kehilangan harta, keluarga, dan semua amal salehnya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, orang yang kehilangan sholat asar bagaikan orang yang kehilangan keluarga dan harta kekayaannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 552. Dalam riwayat lain juga disebutkan dari Buraidah bahwa dia mengatakan kepada kaum muslimin ketika cuaca berawan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, orang yang meninggalkan sholat asar hilanglah semua amal baiknya. Hadis riwayat Bukhari nomor 553. Tidaklah heran jika Rasulullah memerintahkan seluruh umatnya untuk mengisi waktu asar dengan memperbanyak doa dan zikir. Keduanya merupakan sarana yang sengaja Allah ciptakan agar kita senantiasa terbentengi dari kejahatan setan yang terus-menerus menabuh genderang perangnya. Lalu masihkah berani meninggalkan sholat subuh dan asar, sahabat beriman? Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya.